15 tahun TV One, semangat Indonesia bersatu. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian yang meriah. Seperti halnya lagu yang tadi dinyanyikan oleh Regina, Unstoppable. TV One tanpa henti pemirsa terus menyiarkan berita yang berkualitas. Bukan hanya berita yang kami miliki, tapi juga tayangan olahraga. Program-program religi dengan ulama yang ternama. Dan malam ini hadirin sekalian, ini merupakan puncak HUT ke-15 TV One tadi pagi. Jika Anda saksikan bersama, pukul 4.30 dini hari, kami bersiaran dengan konteks, ini seru banget, 15 jam live news report. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian. Ya, betul sekali Andro dan juga Yohana. Tadi sebelum Regina juga sudah ada Ari Lasso yang menyanyikan lagu fenomenalnya, Rahasia Perempuan. Dan selain itu juga tadi saya juga melihat tamu-tamu undangan yang hadir di sini ya, Andro dan juga Yohana. Ini sudah nyanyi tipis-tipis gitu ya. Iya betul sekali, ini terlihat ya para tamu undangan ini antusias, sangat menikmati penampilan live performance tadi. Tapi Andro dan juga Tiara, ini bukan hanya live performance saja. Hari ini juga nantinya akan ada agenda mengenai dialog kebangsaan dengan tema menuju tahun pemilu, semangat Indonesia bersatu. Luar biasa, ini narasumbernya mau langsung sekarang kita sebutkan Sabar. satu persatu. Karena kalau lihat wajahnya udah nggak sabar nih, ingin bicara semua biasanya kalau di TV ya. Sabar, nanti biar jadi kejutan Andro dan juga Yohana. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan dulu nih untuk pemirsa TV One agar bisa mendapatkan siaran terbaik, scan ulang TV STB Anda di saluran Jakarta 34 UHF, Surabaya 32 UHF, Bandung 38 UHF, Semarang 39 UHF, Yogyakarta dan Solo 35 UHF. 15 tahun TV One. 15 tahun TV One. Semangat Indonesia bersatu. Kalau bicara soal TV One pasti ada talk show yang ketika Anda saksikan bukan hanya adu argumen silang pendapat antar narasumber. Tapi kadang sampai panas itu di studio Tiara ya. Betul sekali Andro, dan potongan videonya ini biasanya selalu viral di media sosial. Tapi kalau kita berbicara mengenai potongan video, ini rawan sekali disalahartikan karena bentukannya tidak utuh. Nah ini dia, kalau lihat wajah-wajah narasumber yang ada di sini, wah ini sudah melanglang buana, udah menghiasi layar TV kami yang kadang bapak-bapak, ibu-ibu, cuplikan potongannya hanya 10 second sampai 30 second itu yang viral. Padahal kita juga butuh menyuguhkan sebuah dialog yang komprehensif, yang utuh sehingga masyarakat itu tidak salah arti terhadap siaran yang kami tayangkan. Gimana Tiara? Mau langsung aja narasumber kita panggil ya. satu ya. Betul. Langsung akan kami suguhkan untuk Anda. Pemirsa, kali ini narasumber yang satu ini merupakan tokoh bangsa yang suka bongkar-bongkar kasus. Ketika ada sebuah isu yang lagi hits dan viral, beliau kadang spill tipis. Bahkan kadang ada juga orang yang nyinyir. Wah, sepertinya Menko yang satu ini mengomentari semua isu di negeri ini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Menko Polhukam Mahfud MD. Sehat Pak Mahfud. Tenang pemirsa, ini masih banyak narasumber yang kami hadirkan jelas Betul membuat sekali. kita penasaran. Yang satu ini merupakan bapak bangsa yang dijuluki manusia serba bisa. Usia memang tidak lagi muda, tapi ternyata staminanya terus prima. Ada yang tahu siapa? Bapak Ibu? Saat ini aktif di berbagai organisasi, Ketua Umum Palang Merah Indonesia, dan juga Ketua Dewan Masjid Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2 periode. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yusuf Kala.
Masih banyak, tenang Masih saja. banyak. Kita keluarkan satu persatu ya. Sepertinya narasumber yang satu ini kadang banyak musuhnya ya. Banyak juga yang gak suka karena komentar yang ia lontarkan cenderung kontroversi. Kadang setiap ia tampil di TV selalu memantik emosi lawan bicara. Dijuluki no Rocky, no party, inilah dia Rocky Gerung. Paling rame. Yang satu ini suhu kami para jurnalistik sudah tidak usah diragukan lagi keilmuan tentang jurnalistik. Sangat populer, bahkan dijuluki presenter yang menabrak yang namanya pakem. Suaranya sangat khas, Bapak Ibu hadirin sekalian, jika Anda sering menyaksikan di TV dan sekarang menjadi seorang YouTuber. Kita rehat sejenak. Inilah dia, pemimpin redaksi TV One yang juga presiden ILC, Karni Ilyas. Selamat malam Pak Kais. Banyak sepertinya yang merindukan Karni Ilyas yang malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Karni. Sudah lengkap ya kayaknya Andro ya. Narasumber kita pada malam hari ini, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih banyak atas waktu dan juga kesediaannya sudah turut menghadiri dan juga memeriahkan 15 tahun TV One pada malam hari ini. Andro, nampaknya sebelum saya masuk ke tema utama kita ya, Betul. boleh disebutkan terlebih dahulu temanya? Kita akan membahas mengenai semangat Indonesia Bersatu yang tentunya ini kan menyongsong pemilu. Harapannya kita tetap mengkondisikan meskipun mungkin banyak partai politik, kami lihat para ketum sebagian sudah hadir juga di malam hari ini, suhunya tetap dingin Bapak Ibu. Karena jelang pemilu itu biasanya suhunya kok meninggi. Ada yang mengatakan, Betul. Mas kok selalu panas gitu ya jelang pemilu ya. Tapi kita akan membahas kasus yang 1-3 hari ini Betul. menjadi sorotan kita bersama Tiara Tentunya ya. sebelum kita masuk ke tema utama, kita bicarakan terlebih dahulu karena 3 hari ini merupakan babak akhir begitu ya Andro dan juga pemirsa. Bahkan salah satu dari terdakwanya ini sudah mendapatkan vonis hukuman mati. Mungkin saya akan langsung saja menuju Pak Mahfud MD. Kalau kita ingat terlebih dahulu Pak, dulu kita tarik ke belakang, Pak Mahfud MD ini sempat menyebutkan bahwa kasus ini ada urusan orang dewasa begitu ya. Nah, apakah ini menjadi salah satu strategi Pak Mahfud untuk kemudian ini membongkar kasus ini Pak? Karena kalau tidak disebutkan pada saat itu mungkin tidak akan terbongkar begitu. Iya, strateginya bukan orang dewasanya itu. Saya katakan orang dewasa kan macam-macam itu waktu itu isunya. Katanya karena ada perselingkuhan 4 segi, ada perkosaan, ada macam-macam lah. Kan kalau dalam hukum pidana itu motif pasti ada tetapi tidak harus diungkap di pengadilan. Fakta pembunuhan berencananya yang Sambo kan ini ya. Pembunuhan berencananya itu sudah terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi memang saya merasa bangga 2 hari ini bukan karena berhasil menghukum Sambo, tapi berhasil mengawal tampilnya hakim yang berani, gagah berani keluar dari rongrongan gerilya yang tersembunyi dan keluar juga dari tekanan publik. Dia tampil dengan dirinya sendiri, inilah hakim, inilah marwah pengadilan yang harus saya pertahankan, lalu dia putus seperti itu. Soal ada yang setuju dihukum mati, ada yang tidak, itu biasa saja pasti selalu kontroversi, tapi satu hal yang menggembirakan kita hari ini, kita punya hakim yang berani. Dan di situ sebenarnya banyak di pengadilan yang begitu tuh yang harus kita dorong
untuk menjadi hakim yang berani, punya martabat, sehingga harus kita acungi jempol. Begitu aja. Luar biasa. Tepuk tangan dong boleh untuk Pak Mahfud MD. Kami juga ingin komentar dari Presiden YLC, pemimpin redaksi TV One, Pak Karni Ilyas. Kita media dari bulan Agustus Pak, tahun 2022 ketika kasus ini mencuat, kita terus menayangkan dan intensinya tinggi sekali Pak ya. Setiap hari kita breaking news memberikan porsi untuk mengawal jalannya kasus ini sampai akhirnya vonis keluar. Bagaimana Bapak melihat peran media saat ini untuk mengawal kasus-kasus besar seperti Sambo CS ini Pak? Ya, kalau dari kacamata pers, peristiwa memang sangat menarik, dramatis, ada tokohnya, mungkin juga pertama kali terjadi seorang jenderal membunuh ajudannya. Dan ini memenuhi syarat-syarat kelayakan berita. Jadi sebetulnya yang dipertimbangkan wartawan waktu menurunkan berita adalah syarat-syarat tadi itu. Dramatiskah, unikkah, pertama kalikah, tokohkah, dan kalau itu dipenuhi semua, itu layak jadi berita. Dan untuk kasus ini, semuanya itu terpenuhi. Sehingga jadi menarik sekali bagi wartawan dan bagi publik. Yang menarik bagi publik itu akan menarik bagi wartawan atau jurnalis. Lah karena itulah semua media terfokus kepada kasus ini. Dan bahkan mungkin tidak ada dalam sejarah pengadilan. Jessica agak menandingi tapi masih di bawah. Yang tiap hari breaking news. Padahal itu sebetulnya bukan breaking news. Laporan khusus sebetulnya. Breaking itu berita yang gak diduga terjadi. Misalnya tiba-tiba ada bom meledak. Itu breaking news. Kembali kayak itu dari sisi wartawan. Tapi dari sisi penilaian Pak Mahfud tadi, bahwa kita yang keputusan hakim itu mengagetkan sekali. Karena banyak orang tidak memperkirakan vonisnya akan mati. Karena tuntutan cuma seumur hidup. Tiba-tiba jadi hukuman mati. Begitu pula untuk istrinya Ibu Putri. Naiknya juga berkali lipat. Yang Pak Mahfud bilang membanggakan di satu pihak, tapi saya ada kekhawatiran sebenarnya. Hakim berhasil melepaskan diri mungkin dari tekanan politik atau power tapi apakah hakim tidak tertekan oleh opini publik? Lah kalau tertekan oleh opini publik, ini juga kurang bagus untuk sebuah keputusan. Tapi apapun juga, saya kira publik juga karena memang pengaruh wartawan tadi sebetulnya. Publik juga mengharapkan hukuman yang maksimal gara-gara opini yang sudah terbentuk oleh media massa. Saya kira itu kalau dari saya. Baik, Pak Mahfud mungkin ikut menanggapi Pak. Apakah vonis memang tidak ada sama sekali intervensi, apalagi opini publik Pak? Iya, kita ngawalnya agar hakim ini tidak di pressure melalui kekuatan politik, kekuatan struktural, kekuatan aparat, kekuatan geng gitu. Kita kawal semua. Bahwa saya membedakan sih antara tekanan publik dan public common sense gitu. Saya melihat yang dilakukan oleh publik yang kemudian mewarnai pemikiran kita tuh public common sense sebenarnya. Itu rasa keadilan masyarakat memang seperti itu. Coba Anda bayangkan selama sebulan kita tuh dibuat bingung. Karena skenarionya itu Eliezer itu membunuh karena ditembak duluan ketika dia negorsi ini. Lalu itu yang dipertahankan oleh Eliezer sendiri selama sebulan. Sampai dipanggil Komnas HAM, dia saya yang nembak. Kenapa kamu nembak? Udah tahu pokoknya saya nembak gitu. Komnas HAM-nya pun percaya pada waktu itu. Saya bilang saya tidak percaya.
gitu pada waktu itu. Dalami lagi sampai akhirnya keluarga Eliezer itu keluarga Joshua datang ke kantor saya paginya. Saya katakan ini pasti ada sesuatu, ini harus dibongkar. Akhirnya kan itu dipindah tuh kantornya ya. Bedol desa harus memang saran dari Kompolnas pada waktu itu harus dikosongkan dulu. Duren 3 itu dikosongkan karena TKP itu sudah rusak enggak karuan. Maka dipindah waktu itu seluruhnya dipindah malam itu, terus besoknya ngaku si Eliezer 1. Begitu Eliezer ngaku semuanya jadi terbuka. Coba kalau Eliezer tetap ngaku, tetap saya yang membunuh, akhirnya apa? Sesuai dengan yang dikatakan Eliezer di pengadilan, kalau saya ngaku dijanjikan oleh Pak Sambo mau di SP3 karena dia bukan membunuh tapi membela diri. Hilang kasus ini kalau tidak kita kawal. Oleh sebab itu ya kita habis-habisan waktu itu. Ini pertaruhan bagi penegakan hukum kita gitu. Kalau sampai aparat melakukan hal itu, pejabat tinggi lagi di bidang Polri itu sangat berbahaya. Kalau kita tidak berani membukanya, tentu membukanya kita rame-rame. Masyarakat sipil juga perannya begitu luar biasa, media juga luar biasa. Sehingga kita berhasil menggiring kasus ini sampai sekarang seperti ini. Tentu kita harus kawal sampai ke tingkat Mahkamah Agung nanti. Gitu aja. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Mahfud MD dan juga sebelumnya Pak Karnila sudah memberikan tanggapannya. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Kita tahu bahwa kasus ini memang tengah menjadi sorotan begitu ya Andro ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya untuk kemudian ini cukup disoroti masyarakat adalah 2024. Yang dimana kalau kita ingat juga Pak Mahfud, ini di 2019 polarisasinya cukup signifikan, cukup terasa begitu ya. Kalau menurut Pak Mahfud kembali, kalau kita berbicara mengenai 2024, apakah polarisasi yang kemudian ini kerap sekali terjadi pada saat pesta demokrasi ini akan selalu terjadi dan akan kembali terjadi di 2024? Silakan. Tergantung kalau situasi politiknya ya, tergantung pada bagaimana nanti koalisi antar parpol itu membuat kombinasi calon gitu ya. Kalau tetap seperti kemarin polarisasinya berhadapan ya akan ramai lagi. Tapi beginilah, kalau saya dari pemerintah insya Allah menjamin pemilu itu secara teknis itu akan jalan tahun 2024 dan akan aman gitu. Dari pemerintah ya, akan jalan dan akan aman. Yang saya khawatirkan tuh bukan pemilunya itu, pasca pemilu itu loh. Pasca pemilu ini bisa enggak nih orang menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang. Ini kan tidak ada, belum ada sekarang partai ataupun calon yang mengatakan saya akan menyelesaikan masalah ini nanti sesudah menang ini yang akan saya lakukan. Belum ada. Padahal ada dua masalah besar menurut saya. Satu polarisasi itu tadi, polarisasi ideologi, subideologi. Kemudian korupsi gitu. Yang setiap orang mau kampanye memberantas korupsi, setiap itu pula enggak bisa gitu. Nah, harusnya ini yang dikampanyekan dari sekarang. Kalau cuma pemilunya oke lah, mari kita bersama-sama kawal dan tidak akanlah pemilu ini gagal insya Allah. Namanya hasil pemilu Pak ya, kadang tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi kami ingat sekali, kami mencatat bahwa Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau bisa, bahkan penyelenggara pemilu diingatkan dari mulai tahapan awal teknis pemilu ini ada dasar hukumnya Pak. Semoga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan, merasa tidak adil ketika proses demokrasi tersebut berlangsung. Menurut Bapak bagaimana? Iya, sekarang ini semua sudah ada dasar hukum, sudah disiapkan. Pertama, lembaga penyelenggaranya itu satu lembaga yang menurut Undang-Undang Dasar independen. Tidak pernah itu misalnya KPU itu bisa diintervensi oleh pemerintah. Kalau KPU itu curang bukan pemerintah yang mengintervensi, partai peserta pemilu. Lah buktinya kok Pak Mahfud tahu? Tahu saya hakim MK dulu yang ngadilnya kayak gitu-gitu. Bukan intervensi pemerintah, itu intervensi dari partai, anggota partai menteror anggota partainya sendiri, partai lain menggugat partai lain. Itu bukan pemerintah. Kalau pemerintah memfasilitasi, ayo sudah bawa sana ke Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, oleh sebab itu masyarakat kadang-kala menganggap KPU ini anak buahnya pemerintah gitu. Yang bisa disetir oleh pemerintah tidak bisa, kita tidak ikut-ikut. Dan kita tidak mau juga ikut-ikut ke situ. Buat apa buang-buang kerjaan yang bukan kerjaan kita. Kerjaan kita tuh ngamankan bahwa itu lancar. Anda lakukan itu. Gitu kalau saya ke KPU gitu. Tidak mau ikut campur juga. Boleh nih mungkin tepuk tangan dari teman-teman partai politik yang juga hadir nih. Yang biasanya suaranya lantang ketika di TV malam hari ini sepertinya masih kalem-kalem ya. Ada Bang Jansen di belakang Bang. Wah sudah ngasih jempol aja nih biasanya. Baik, saya mungkin ke Pak Karni Ilyas terlebih dahulu. Kalau kita ingat Pak, pada tahun 2019 sempat terlontar begitu ya oleh netizen soal cebong kampret. Nah ini apakah
mengapa kalau menurut pakar ini sampai terjadi? Nah kemudian peran media apakah juga turut memelihara kalau Bapak lihat? Saya pikir peran media dalam hal ini besar sekali ya. Dalam pengaruh cebong dan kampret atau polarisasi kita sebut. Kenapa? Karena media lah yang mempopulerkan istilah itu. Dan kemudian juga media terpengaruh oleh sumber-sumber yang juga terpecah dua. Jadi sebetulnya kalaulah tahun ini kita namakan tahun menuju pemilu dengan semangat tadi persatuan, media yang pertama kali harus menertibkan dirinya. Menertibkan diri bukan artinya tidak bicara, tapi bagaimana media bisa menempatkan dirinya secara adil, secara benar. Jadi bukan yang berpihak. Kalau media berpihak, masyarakatnya lebih semakin dalam pecahnya. Dan peran ini paling penting. Bagaimana caranya? Media harus menaati kode etik dan tidak hanya itu, harus taat ke 9 prinsip jurnalistik yang dirumuskan oleh Bill Kopeck dan temannya. Dan kemudian dalam prinsip-prinsip itu jelas bahwa media itu bukan milik satu kelompok, bukan milik kelompok yang lain. Selama media milik satu kelompok dan atau kelompok yang lain, itu polarisasi itu akan terjadi. Cuma ada aspek lain yang juga berkembang sekarang ini, media sosial. Ini tidak terkontrol baik oleh pemerintah maupun oleh yang punya infrastrukturnya. Karena itu polarisasi tadi semakin tajam di situ. Sekarang bagaimana pemerintah bisa memaintain soal ini dengan catatan satu, pemerintah juga harus adil. Jangan sampai kelompok A kalau dianggap menghina diperkarakan, kelompok B bebas-bebas saja. Itu juga memperdalam polarisasi tadi. Dan tentu pemerintah yang punya aparat penegak hukum harusnya bisa bertindak seperti yang saya harapkan tadi. Kalau media adil, pemerintah juga saya harapkan juga adil. Jadi kalau TV posisinya kita sudah menjaga dengan kode-kode etik jurnalistik Pak Kardia, tapi di media sosial Pak, yang memang mereka itu suka ngipasin Pak. Kita undang narasumber pro dan kontra, wah ini adu domba nih, adu domba. Itu Pak, kata netizen 62 Pak. Sesaat lagi Pak JK, Bang Rocky Gerung dan juga para tamu undangan bisa ikut menanggapi hanya di 15 tahun TV One. Semangat Indonesia bersatu.